Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Cakira, nomor absen 36 dari kelas Indralaya, akan membuat visual, audiovisual, juga penilaian dalam kelas 6 tema 4 globalisasi subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Cakira, nomor absen 36 dari kelas PGD Indralaya 2019, akan menjelaskan penilaian pada kelas 6 tema 4 globalisasi pembelajaran 4 dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Yang pertama yaitu penilaian afektif atau sikap. Berikut merupakan contoh lembar jurnal hasil observasi sikap spiritual. Terdapat mata pelajaran, hari atau tanggal, kemudian kelas, kemudian penilaian, dan semester atau tahun ajar. Berikut merupakan tabel penilaian sikap spiritual, di mana pada kolom pertama ada nomor, lalu kolom kedua ada nama peserta didik, lalu ada kolom aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Terdapat 4 poin, lalu bersyukur terhadap hasil kerja yang telah diperoleh. Terdapat 4 poin, lalu yang terakhir kesadaran bahwa ilmu yang diperoleh adalah pemberian Tuhan. Terdapat 4 poin juga. Lalu ada kolom N dan terakhir ada kolom keterangan. Kemudian berikut merupakan cara untuk mencari presentasi nilai, di mana keterangannya N kecil adalah penilaian, N besar adalah nilai untuk masing-masing siswa, dan NPD adalah nama peserta didik. Jadi nilai untuk masing-masing siswa sama dengan total penilaian dibagi 12 kali 100. Kemudian indikator berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Untuk skor 1, keterangannya peserta didik tidak ikut berdoa. Untuk skor 2, peserta didik ikut berdoa tetapi tidak bersungguh-sungguh. Untuk skor 3, keterangannya peserta didik ikut berdoa tetapi kurang bersungguh-sungguh. Lalu untuk skor 4, keterangannya peserta didik ikut berdoa dengan bersungguh-sungguh. Indikator bersyukur terhadap hasil kerja yang telah diperoleh. Untuk skor 1, keterangannya peserta didik tidak mengucapkan rasa syukur. Untuk skor 2, peserta didik mengucapkan rasa syukur tetapi tidak sungguh-sungguh. Untuk skor 3, peserta didik mengucapkan rasa syukur tetapi kurang sungguh-sungguh. Dan skor 4, keterangannya peserta didik mengucapkan rasa syukur dengan sungguh-sungguh. Lalu indikator kesadaran bahwa ilmu yang diperoleh adalah pemberian Tuhan. Untuk skor 1, keterangannya peserta didik tidak menyadari bahwa ilmu yang diperoleh adalah pemberian Tuhan. Untuk skor 2, keterangannya peserta didik menyadari bahwa ilmu yang diperoleh adalah pemberian Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh. Lalu untuk skor 3, keterangannya peserta didik menyadari bahwa ilmu yang diperoleh adalah pemberian Tuhan tetapi kurang sungguh-sungguh. Lalu untuk skor 4, keterangannya peserta didik menyadari bahwa ilmu yang diperoleh adalah pemberian Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian berikutnya yaitu contoh lembar jurnal hasil observasi sikap sosial. Terdapat mata pelajaran, kelas, kemudian semester. Ini merupakan contoh tabel jurnal hasil observasi sikap sosial. Terdapat kolom nomor, lalu kolom tanggal, kemudian kolom nama peserta didik, lalu kolom catatan perilaku, kemudian kolom butir sikap, dan terakhir kolom tindak lanjut. Keterangannya hanya dilakukan terhadap sikap atau perilaku yang di atas atau sangat baik, atau di bawah rata-rata kurang baik.
Kemudian tindak lanjut berupa apresiasi atau pujian, seperti perilaku positif, dan pembinaan untuk perilaku negatif. Baiklah, yang selanjutnya yaitu penilaian kognitif atau pengetahuan. Yang pertama yaitu soal. Di sini merupakan contoh bentuk tabel yang berisikan butir-butir soal. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan keragaman ekonomi? Jelaskan. Nomor 2. Mengapa ekonomi setiap orang beragam? Berikan 2 alasan, minimal 2 alasan. Lalu nomor 3, apa saja yang mempengaruhi keberagaman ekonomi? Berikan minimal 3. Lalu nomor 4, jelaskan jenis keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Jelaskan minimal 3. Lalu yang nomor 5, sikap apa yang harus kita kembangkan saat adanya keragaman ekonomi di lingkungan kita? Jelaskan. Kunci jawabannya, untuk nomor 1, jawabannya yaitu pengertian dari keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi dari para pelaku ekonomi dalam masyarakat. Untuk nomor 2, karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda, juga dikarenakan kemampuan manusia berbeda-beda dalam mengelola produksi dan mengelola sumber daya alam sesuai bidang usaha yang beraneka ragam. Lalu untuk nomor 3, jawabannya yaitu A. Keterampilan seseorang, B. Peluang, C. Pekerjaan seseorang, D. Penghasilan, E. Tingkat persaingan, F. Pendidikan seseorang. Lalu nomor 4, 1. Ekonomi pertambangan. Tanah Indonesia kaya akan berbagai macam sumber daya alam, terutama hasil tambang yang menjadi salah satu penyokong ekonomi masyarakat. Contoh aktivitas pertambangan di Indonesia adalah pertambangan emas. Kemudian yang kedua, ekonomi pertanian. Pertanian Indonesia adalah negara agraris yang memungkinkan masyarakatnya bisa menanam berbagai jenis tanaman. Hal ini juga membuat masyarakat Indonesia banyak yang berprofesi sebagai petani. Lalu yang ketiga, ekonomi peternakan. Peternakan, keberagaman ekonomi di Indonesia juga bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai peternak. Contohnya adalah peternak unggas, peternak sapi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kunci jawaban nomor 5, apabila ekonomi seseorang melebih, ada baiknya kita untuk tidak sombong dan dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Jika ekonomi kita masih kurang, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Lalu kemudian terdapat tabel yang memuat tentang soal dan kunci jawaban dan skornya. Untuk soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan keragaman ekonomi? Jelaskan. Kunci jawabannya, pengertian dari keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi dari para pelaku ekonomi dalam masyarakat. Skornya yaitu 10. Soal nomor 2, mengapa ekonomi setiap orang beragam? Berikan minimal 2 alasan. Karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda, juga dikarenakan kemampuan manusia berbeda-beda dalam mengelola produksi dan mengelola sumber daya alam sebagai bidang usaha yang beraneka ragam. Kalau untuk soal nomor 2 yaitu 15. Untuk soal nomor 3, apa saja yang mempengaruhi keberagaman ekonomi? Berikan minimal 3. Jawabannya yaitu 1. Keterampilan seseorang, 2. Peluang, 3. Pekerjaan seseorang, 4. Penghasilan, 5. Tingkat persaingan, 6. Pendidikan seseorang. Skor untuk nomor 3 yaitu 15. Soal nomor 4, jelaskan jenis keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Minimal 3. Jawabannya, ekonomi pertambangan. Tanah Indonesia yang kaya akan berbagai macam sumber daya alam, terutama hasil tambang, yang menjadi salah satu penyokong ekonomi masyarakat. Contoh aktivitas pertambangan di Indonesia adalah pertambangan emas. Skor untuk soal nomor 4, maksimalnya yaitu 25. Lanjutan dari kunci jawaban nomor 4.
2. Ekonomi pertanian. Pertanian Indonesia adalah negara agraris yang memungkinkan masyarakatnya bisa menanam berbagai jenis tanaman. Hal ini juga membuat masyarakat Indonesia banyak yang berprofesi sebagai petani. 3. Ekonomi peternakan. Peternakan, keberagaman ekonomi di Indonesia juga bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai peternak. Contohnya adalah peternak unggas, peternak sapi, dan lain sebagainya. Lalu, soal nomor 5, sikap apa yang harus kita kembangkan saat adanya keragaman ekonomi di lingkungan kita? Jelaskan. Jawabannya, apabila ekonomi seseorang lebih, ada baiknya kita untuk tidak sombong dan dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Jika ekonomi kita masih kurang, jangan mau dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Skor maksimal untuk soal nomor 5 yaitu 25. Indikator penskoran. Untuk soal nomor 1, indikator penskorannya siswa akan mendapatkan nilai poin 0 jika peserta didik tidak menulis kata kunci dan tidak menjawab pertanyaan. Lalu, siswa akan mendapatkan poin 5 jika peserta didik hanya memunculkan satu kata kunci. Kemudian, akan mendapatkan poin 10 jika peserta didik memunculkan dua kata kunci, yaitu kegiatan dan ekonomi. Kemudian untuk soal nomor 2, siswa akan mendapatkan poin 0 jika peserta didik tidak menjawab pertanyaan. Poin 5 jika peserta didik hanya menyebutkan satu alasan mengapa setiap ekonomi orang beragam, namun kurang tepat. Lalu poin 10 jika peserta didik menjelaskan satu alasan mengapa setiap ekonomi orang beragam dengan benar. Lalu poin maksimal atau 15 jika peserta didik menjelaskan dua alasan mengapa setiap ekonomi orang beragam dengan benar dan tepat. Soal nomor 3. Siswa akan mendapatkan poin 0 jika peserta didik tidak menjawab pertanyaan. Poin 5 jika peserta didik hanya menulis dua hal yang mempengaruhi keberagaman ekonomi dengan jelas dan tepat. Lalu poin 10 jika peserta didik hanya menulis 4 hal yang mempengaruhi keberagaman ekonomi dengan jelas dan tepat. Kemudian poin maksimal atau 15 jika peserta didik menulis 6 hal yang mempengaruhi keberagaman ekonomi dengan jelas dan tepat. Untuk soal nomor 4, peserta didik akan mendapatkan poin 0 jika peserta didik tidak menjawab pertanyaan. Akan mendapatkan poin 5 jika peserta didik hanya menulis satu jenis keragaman ekonomi di Indonesia, namun kurang tepat. Lalu poin 10 jika peserta didik hanya menulis satu jenis keragaman ekonomi di Indonesia dengan jelas dan tepat. Kemudian poin 15 jika peserta didik menulis dua jenis keragaman ekonomi di Indonesia dengan jelas dan tepat. Kemudian poin maksimal atau 20 jika peserta didik menulis 3 jenis keragaman ekonomi di Indonesia dengan jelas dan tepat. Kemudian untuk soal terakhir atau nomor 5, peserta didik akan mendapatkan poin 0 jika peserta didik tidak memunculkan kata kunci dan tidak menjawab pertanyaan. Poin 5, jika peserta didik menyebutkan satu sikap yang harus dikembangkan saat melihat keberagaman ekonomi di sekitarnya, namun kurang tepat. Poin 10, jika peserta didik dapat menyebutkan sikap yang harus dikembangkan saat melihat keberagaman ekonomi di sekitarnya dengan benar. Lalu poin 15, jika peserta didik dapat menjelaskan sikap yang harus dikembangkan saat melihat keberagaman ekonomi di sekitarnya dengan benar dan rinci. Kemudian poin 20, jika peserta didik dapat menjelaskan sikap yang harus dikembangkan saat melihat keberagaman ekonomi di sekitarnya dengan benar dan rinci minimal 20 kata. Kemudian untuk rekap nilai pengetahuan, berikut merupakan contoh tabel. Terdapat nomor, nama siswa, nilai akhir, dan predikat. Predikat A sangat baik dari nilai 1 sampai 86, B baik dari
nilai 85 sampai 70, kemudian C cukup dari nilai 69 sampai 60, dan D kurang nilai yang kurang dari 60. Keterangannya, jumlah soal ialah 5, total skor sama dengan 100, dan nilai akhir yaitu jumlah skor yang didapat. Contohnya seperti nama mahasiswa itu Fulan, nilai akhirnya 85, berarti dia mendapatkan predikat A, di mana 85 termasuk ke dalam golongan nilai 100 sampai 86. Baiklah, yang selanjutnya yaitu penilaian psikomotorik atau keterampilan. Berikut merupakan rubrik penilaian keterampilan berdiskusi. Jenis diskusi yaitu diskusi ini dilakukan saat membahas pertanyaan berdasarkan materi keragaman ekonomi. Terdapat mata pelajaran, hari atau tanggal, lalu kelas, penilaian, semester atau tahun ajar. Ini merupakan bentuk tabel dari rubrik penilaian keterampilan berdiskusi. Terdapat kolom nomor, kolom nama, lalu kolom kriteria. Yang pertama yaitu mendengarkan, terdapat 4 poin, lalu kriteria komunikasi nonverbal, kontak mata, bahasa tubuh, postur, ekspresi wajah, suara, terdapat 4 poin. Kemudian partisipasi menyampaikan ide, perasaan, dan pikiran, terdapat 4 poin. Dan kolom terakhir yaitu predikat. Kemudian indikator penilaian. Untuk kriteria mendengarkan, siswa akan mendapatkan poin 4 apabila selalu mendengarkan teman yang sedang berbicara. Kemudian poin 3 atau baik apabila mendengarkan teman yang berbicara namun sesekali masih perlu diingatkan. Lalu poin 2 atau cukup apabila siswa masih perlu diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara. Kemudian poin 1 atau perlu bimbingan apabila siswa sering diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara namun tidak mengindahkan. Untuk kriteria selanjutnya yaitu kriteria komunikasi nonverbal. Siswa akan mendapatkan poin 4 atau baik sekali apabila merespon dan menerapkan komunikasi nonverbal dengan tepat. Kemudian poin 3 atau baik apabila siswa merespon dengan tepat terhadap komunikasi nonverbal yang ditunjukkan teman. Kemudian poin 2 atau cukup apabila siswa sering merespon kurang tepat terhadap komunikasi nonverbal yang ditunjukkan teman. Kemudian poin 1 atau perlu bimbingan apabila siswa membutuhkan bantuan dalam memahami bentuk komunikasi nonverbal yang ditunjukkan teman. Untuk kriteria terakhir yaitu partisipasi. Siswa akan mendapatkan poin 4 atau baik sekali apabila isi pembicaraan menginspirasi teman, selalu mendukung dan memimpin lain saat berdiskusi. Kemudian untuk poin 3 atau baik apabila siswa berbicara dan menerapkan secara rinci merespon sesuai dengan topik. Kemudian poin 2 apabila siswa berbicara dan menerangkan secara rinci namun terkadang merespon kurang sesuai dengan topik. Kemudian poin 1 yang terakhir perlu bimbingan apabila siswa jarang berbicara selama proses diskusi berlangsung. Berikut merupakan deskriptor penilaian. Skor penilaian sama dengan skor yang diperoleh oleh siswa dibagi skor maksimal dikali 100. Predikatnya diantaranya ialah A apabila mendapatkan nilai 100 dari 86 hingga 100. Kemudian predikat B apabila mendapatkan nilai dari angka 70 hingga 85. Kemudian untuk predikat C apabila mendapatkan nilai dari 60 hingga 69. Kemudian untuk predikat D apabila siswa mendapatkan nilai kurang dari 60.